gue beli tisu magic dulu biar lebih wangi. Permisi dek, kalau kampung Tamblang mana ya? Tamblang bah, sono mang, ada ke Cibitung. Oh, terus kalau Cilincing mana ya dek? Lah, ono mang ada Priuk. Emang amang mau kemana sih? Kok dari Tamblang balik ke Priuk? Iya dek, soalnya saya udah nyasar 3 hari di sini dek. Saya bingung mau minta bantuan kemana. Duit kagak ada, HP kagak punya. Ada yang mau bantu saya kagak kira-kira? Bantu apa mang? Saya boleh minjem HP-nya nggak? Sebentar, buat nelpon keluarga saya. Wah, boleh mang, pakai aja mang. Makasih ya dek. Terus saya boleh minta duit adek nggak buat makan siang? Soalnya dari pagi saya belum nyarap dek. Boleh mang, tapi duit saya tinggal gocap mang. Kagak mengapakan ya? Iya nggak apa-apa dek, yang penting adek ikhlas lahir batin. Nah, terus yang terakhir, saya boleh minjem motor adek nggak buat beli makan sebentar? Wah, pakai aja mang, pakai. Ini motor saya. Makasih ya dek. Ini kenang-kenangan dari saya buat adek. Apa ini mang? Ini paku ajaib dek. Nanti kalau ada yang nanya, bilang aja paku ini ibarat tekad tapi masih terpendam. Oh begitu. Paku ini ibarat tekad masih terpendam. Oh oke mang. Ya udah, makasih ya dek. Tong, lu lihat Nemin kagak Tong? Nemin anak amang yang rada bloon ya? Iya Tong. Lah kagak mang, emang apa mang? Udah sehari dia belum pulang Tong. Di rumah temennya kali mang. Temannya udah gue samperin ke rumahnya atu-atu, tapi pada kagak tahu dia kemana. Aduh, ya udah saya bantu nyari dah. Ayo Wer. Oke, gas kuy. Bawa tampak kagak? Buset, buat apaan Wer? Lah, siapa tahu dia diculik wewe gompal. Yaelah, udah kagak ada gitu-gituan mah. Udah yuk cari kemana kek. Mang, ada uang jalannya kagak mang? Buset, orang lagi berduka ria dipintain uang jalan. Bener-bener deh bocah. Nih 20.000 buat beli es. Malu-maluin gue banget lu Ing. Kurang ceban mang, kita kan bertiga. Astagfirullahaladzim. Jangan didengerin mang, bocah ada semua ini. Udah yuk jalan, gue yang beliin es ntar. Oke, gas 12 kilo Wer. Paku ini ibarat tekad masih terpendam. Maksudnya apaan ya? Nemin, mau kemana lu? Paku ini ibarat tekad masih terpendam. Oh, anu kali ya, pakunya kudu dipendam di dalam tekad. Apaan ya? Bagaimana sih ya? Lah, bocah ditanya malah ngoceh-ngoceh sendiri. Astagfirullah, gue di mana nih? Lah, bocah ngapa ya? Lu ngapa lagi ngoceh-ngoceh aja? Ngoceh-ngoceh aja. Lah, kok gue megang paku ya? Lah, motor gue mana, Meng? Lah, HP gue juga kagak ada nih. Ya. Iya, dia malah pingsan. Bagaimana nih ya? Tolong lontong. Tolong. Jadi begitu, Mang, ceritanya. Oh, jadi di hipnosis. Gua kirain lu dibegal sama Cimeng, Min. Sembarangan lu, Mang. Emang saya tukang begal apa? Yang ada Amang tuh tukang tipu. Kemarin saya ketipu sama Mang Toing. Katanya Mang Tola yang traktir nasi padang. Kagak tahunya saya dijebak. Yelah, sorry Meng. Begitu aja ngambek lu. Ya udah gue minta maaf. Yaudah, saya maafin. Tapi kalau gue lihat-lihat dari tampang lu sih Meng, tampang begal kagak ada. Cuma aja tampang maling jelas terpancar dari pesona lu. Wah! Ya elah, timbang bawa kambing doang saya dikata maling. Iyalah, kambing orang main bawa tanpa surat jalan dari yang punya lu mah. Namanya maling Meng. Dikata saya bawa mobil ekspedisi kali pakai surat jalan. Udah, malu, maling teriak maling, Tapi lu masih inget kan Min, ciri-ciri sama muka orang yang hipnotis lu? Ingat Mang, ciri-cirinya kulit hitam, ada tai lalatnya kayak mangkauk. Terus sama suaranya sember-sember serak Mang. Udah yuk kita cari yang punya ciri-ciri kayak gitu. Ayo Meng. Kagak Amang, kagak ada duitnya Mang. Buset deh bocah, otaknya duit mulu ya. Ntar juga kalau udah kita tangkap, kita dapat imbalan ya Min. Bener kan ya Min? Iya Mang, ntar saya kasih imbalan besar Mang, tenang aja dah. Tuh denger sendiri kan lo. Udah yuk kita cari Pokemon Ing. Saya ngikut deh Mang. Habisnya besar sih imbalannya. Lumayan buat daftarin anak saya sekolah. Yailah, kecil-kecil mata duitan biat lo Meng.
Ayo yang ikut. Wah, Ing, itu dia kayaknya orang yang hipnotis Nemin. Lah, mana Uk? Itu yang nyender di tiang listrik. Wah, bener itu Mang Toing. Udah yuk kita sergap, Mang. Buset, main sergap aja lu, Meng. Kita harus pakai taktik tiki taka kalau mau nangkep. Terus bagaimana itu taktiknya? Cimeng, lu nyari karung buat nyergap tuh tukang hipnotis. Nah kalau kau ntar lu bantuin Cimeng buat nyergap. Dah, kalau lu ngapain, Ing? Gue mantap dari sini. Kalau udah ketangkep baru gue samperin. Buset, enak di lu, kagak enak di gua berdua ini mah. Udah jangan ngomong mulu lu, Meng. Soalnya cepetan laksanakan. Ayo Mang kau, gas kuy. Lah, ayo dah. Ing, kena. Ayo lu, mau kemana lu sekarang? Woi, apa-apaan lu? Woi, lepasin gua. Tolong, lontong. Kalau ketangkap aja lu, minta tolong. Dasar tukang hipnotis karbitan. Tuh, Min, gue udah tangkap tukang hipnotis ah. Sekarang mana hadiahnya? Iya, Min, berkat gue nih, makanya ketangkep. Berkat gua juga Mang. Pokoknya hadiahnya pecah 3 lah. Coba Mang, buka itu karungnya. Lah, lu nangkep siapa ini Mang? Nangkep tukang hipnotis lah. Masa nangkep janda gue? Yah, dialah Mang. Ini mah Mang Dumiati, tukang listrik dia, yang biasa sering benerin listrik konslet di tiang listrik. Buset, pantesan tadi lagi di tiang listrik. Sambil klidik banget lu pada. Gue lagi kerja malah ditangkep kayak maling ayam. Pokoknya gue kagak mau tahu. Lu harus ganti kerugian material maupun moral. Lu bagaimana sih Uk? Bisa salah tangkap begitu? Kalau begitu gue balik dulu dah. Pengen birak gue. Waduh, gue mendadak pengen berak ini. Pulang lu dah. Sama saya juga pengen berak juga ini. Pulang Woi, mau pada kemana lu? Lepasin gua. Dasar bocah gendeng. Tadi emak gue nyuruh beli apaan ya ke warung? Koyo cap cabe apa koyo sama cabe ya? Nah, gue punya otak. Gue beli aja ya dua-duanya. Kagak sia-sia gue belajar dari Google. Akhirnya pinter juga gue dikit. Wah, mangsa nih. Kalau gue perhatiin sih dari mukanya polos ini bocah, kayak kaos oblong. Coba Permisi dek, kalau kampung Babelan mana ya dek? Babelan mah sono ngalor Mang. Ngalor apaan dek? Ono sebelah sono no Mang. Oh ke sono. Iya. Tapi kalau kampung Setu mana dek? Buset, ke Setu. Lu sebenarnya mau kemana sih Mang? Saya niatnya mau ke Cakung dek, tapi saya kesasar di sini selama 7 hari dek. Nah lu 7 hari kesasar belum ada yang ngasih tahu? Kagak mungkin Mang. Wah kayaknya bukan bocah sembarangan ini. Beneran dek. Soalnya kalau saya mau nanya orang malah menjauh dek, karena takut sama orang yang tak dikenal. Wah ya juga ya. Terus gimana dia? Saya antrin aja kali ya Mang. Gimana? Waduh kagak usah dek. Saya cuma butuh HP aja buat menghubungi saudara saya yang di Cikarang. Kira-kira saya boleh minjem HP-nya nggak dek? Lah Cikarang mah deket Mang dari sini. Udah saya antrin aja yuk. Kagak usah ditelepon. Wah gak jadi dek. Saudara saya yang di Cikarang nomornya udah gak aktif. Ini saya mau nelpon saudara saya yang ada di Thailand dek. Buset, nambah jauh aja ya. Yaudah nih Mang, pakai aja. Makasih ya dek. Tapi saya boleh minjem uangnya nggak dek? 50.000 buat makan saya. Soalnya saya belum makan dek dari azan Johor. Lah baru jam 11 siang Mang. Maksud saya azan Johor kemarin dek. Buset, kuat ya. Jawabin mulu nih bocah. Awas lu, dikit lagi kena hipnotis gua lu. Yaudah nih Mang, pakai aja, kagak usah diganti. Wah, makasih ya dek. Semoga kebaikan adek akan menjadi kebaikan adek juga. Dan ini kenang-kenangan dari saya. Wah, apa ini Mang? Ini namanya keris keajaiban dek. Bisa menaklukkan hati manusia termasuk janda. Wah, yang bener Mang. Ini dia yang saya suka. Terus cara gunainnya gimana Mang? Adek tinggal tatap keris kecil itu sampai orang-orang terfokus sama pesona adek, dan lapalkan mantranya berulang-ulang. Mantranya gimana Mang? Diingat ya, bulan bintang ikut menari, iringi langkahku. Coba langsung adek praktekkan. Oke, halus itu mah. Bulan bintang ikut menari, iringi langkahku. Kayak lirik lagu, tapi kayak penuh makna. Apaan ya? Koden. Ngapa Pok?
Lu kagak inget doer apa Den? Lah kagak Pok. Emang apa Pok? Lah gue suruh beli koyo cap-cabe. Dari siang belum balik juga sampai waya gini. Nah lu, tapi udah ditelepon Pok? Udah tapi kagak aktif Den. Toing sama kau juga kagak ada yang tahu Den. Buset, Ilok diculik doer Pok. Tua-tua. Emang ngaku apa kalau dijual? Kagak. Mata lu, laku lah bibirnya Den. Udah sana cariin. Doer-doer begitu juga kan ponakan lu Den. Aduh, perut saya tiba-tiba sakit ini Pok. Lah pengen berak kali Den. Bukan Pok, lain ini mah sama mules. Tapi kalau gua rasain sih ini efek lapar Pok. Lo makan dari siang. Bisa bener dah pala bolam. Nih gocap, udah sana cari ponakan lu. Oke siap. Ya, hilang kemana doer? Ilok tua-tua masih nyasar aja di kampung sendiri. Gua rasa kesasar ke rumah janda ini dia Ing. Jadi kagak mau pulang. Bisa jadi tapi Ilok kami kagak aktif nomornya. Emang di rumah janda kagak ada CS apa ya? Iya juga ya. Tapi kemana ini dia? Lah tahu dia. Udah ya kita cari kemana kek. Soalnya kalau doer ngapa-ngapa yang ada bencana buat kita Wah iya juga ya. Yaudah ayo gaskoy. Yaelah, nyari kemana nih gua? Mang, lu ngeliat doer kagak Mang? Lah, gua juga lagi nyari dia ini. Udah gua satronin semua rumah janda, tapi kagak ada yang pada kenal sama doer. Ya aki-aki, bisa bener akalnya. Bilang aja lu nyari kesempatan dalam kelegitan. Yaelah, sembari menyelam lalu tenggelam mah kagak apa-apa Ing. Bulan bintang ikut menari iringi langkahku. Kayak pernah denger. Tapi di mana ya? Nah, tuh, kagak pakai dicari, dia nongol sendiri. Bibir ula. Bener-bener dah lo, bikin khawatir orang tua aja lo. Tar lu dah Mang. Kok dia kayak orang blow on ya? Bulan bintang ikut menari iringi langkahku. Malam hadir membawa diriku berdua denganmu. Nah, itu dia terusannya. Buset, kok Yah, ini mah kasusnya sama Mang. Kayak kemarin Nemin dihipnotis. Oh, yang ditepak langsung nurut ya? Nah iya, tapi setahu gue nih ya, hipnotis itu terbagi dua Mang. Energi sama sugesti. Kalau energi sekali tepak langsung nurut. Nah kalau yang sugesti kita diputer-puter Mang otak kita. Buset, ngeri ya? Abis diputer-puter otak kita terus mati dong kita. Kagak lah Mang, cuma dibikin bingung doang kita. Inilah doer urusin. Buset dia. Iya, gotongin. Lu ngapa bisa kayak orang blow on terus pingsan begitu? Mana gua tahu. Pokoknya seingat gua lagi disuruh beli koyo cap cabe sama mama gua kemarin sore. Terus gua ketemu sama orang. Katanya sih dia kesasar di sini seminggu Ing. Abis itu gua gak inget apa-apa lagi. Tapi lu masih inget mukanya itu orang Kasih Ing. Pokoknya gua bakalan inget terus sama tuh orang. Soalnya HP sama duit gua semua diambil Ing. Nah gue punya otak. Bagaimana kalau kita jebak tuh orang? Tapi ada tapinya ada aja ya. Apa emang tapinya? Kita butuh modal buat mancing itu tukang hipnotis Yaudah, gua modalin motor sama HP sama duit. Yang penting ketangkap itu orangnya. Soalnya meresahkan warga kita Ing. Oke kalau begitu Mang, besok sore kalau kasih Nemin di hipnotis, bawa motor sama atribut mewah Mang. Lah, kok gua Ing? Kau aja tuh. Ya ilah, lu kan beranian Mang orangnya. Gua berani kalau ada duitnya doang Kalau kagak ada duitnya mah gua takut. Buset, kayak koruptor. Udah sih Mang, soalnya lu doang di sini yang lebih tua. Ntar gua kasih upah Mang, duit gope. Kalau lu mau gimana? Gua aja gua. Berani banget gua. Sumpah dah. Lah, dari awal gue yang diperintah coy. Udah gue yang akan maju mempertaruhkan nyawa gue demi masyarakat aman sejahtera dari tukang hipnotis. Nah deal berarti ya. Yaudah besok siang kita jalankan strategi kita. Siap kawan. Nah pokoknya jangan kemana-mana lu Mang. Gue mantau dari jauh sama doer sama kau. Lu kudu kuat-kuat mental Mang. Jangan sampai kena hipnotis lu. Tenang aja lu Ing. Gue mah kagak mempan sama hipnotisan. Baru hipnotis. Hipnososos. Gue masih berani. Kagak. Iya udah iya. Ayo kita bersembunyi.
Berasa orang kantoran gua kalau begini. Kapan ya gua jadi orang kaya beneran? Kekek. Tapi mana ini? Belum ada tukang hipnotis yang nyamperin gua. Wah, masa besar nih. Dari tampang-tampangnya sih orang kaya norak ini mah. Permisi bang. Ada apa ya bang? Bang, kalau ke Marunda mana ya? Marunda mah. Oh no bang, Idul. Ikutin aja kali BKT, ntar juga sampai. Oh iya iya. Nah kalau ke Pondok Gede kita kemana bang? Dah, muter lagi lu bang, ngalorin. Emang mau kemana sih abangnya? Iya bang, saya bingung bang. Saya udah 3 hari nyari-nyari alamat tapi kagak ketemu-temu bang. Malahan saya belum makan bang dari kemarin. Wah, alamatnya Ayu Ting Ting itu bang. Kok alamat Ayu Ting Ting bang? Iya, alamat palsu judulnya. Tapi ngomong-ngomong, saya boleh minjem HP-nya nggak bang? Buat telepon keluarga saya. Boleh bang, pakai aja. Terima kasih ya bang. Tapi saya boleh pinjem uangnya nggak bang? 200.000. Soalnya saya juga belum makan bang. Oh, ini bang, ada 200 nih. Ambil aja dah. Sekalian dia pinjem motornya buat beli makanan. Ya bang, pakai aja slow. Wah ing, Mang Godan kena ing. Ayo sergap ing. Kagak mungkin Mang Godan kena hipnotis. Dia kan kebal hipnotis. Lah, ada Mang Milan nona nyamperin. Yah, dialah. Usut udah ini mah rencana. Tenang aja Wer, hipnotis kagak berlaku sama orang budeg kayak Mang Milan. Iya juga ya. Wih, keren banget lu Den, pakai jas sama dasi belalang. Siapa ya? Ma bang, abang siapa ya? Ini anak buah lu Den. Hebat lu, ajak-ajak gua lah jadi orang sukses. Bang, abang ini siapa? Waduh, bisa-bisa target gua sadar ini mah. Hah, Tiara? Rumah sakit Tiara mah, oh no, di Kebalen bang. Lah, emang siapa yang sakit Den? Apaan ya? Hah? Makan paya? Oh, gara-gara makan paya jadi sakit. Bang, bisa pergi dulu nggak bang? Ah, ilok apa? Gara-gara makan paya sampai dioperasi gigi. Baru denger gua. Oke, gua hipnotis juga lu, biar kagak berisik. Ngapa lu lagi nebak-nebak gua? So akrab banget lu. Anu bang. Waduh, ini orang tinggi juga ilmunya ya. Hipnotis gua kagak mempan sama dia. Udah cepet-cepet kabur ini gua. Yaudah bang, saya mau pergi dulu ya. Oh, lu mau ngambil gaji? Ya udah kalau begitu. Lah, itu motor siapa lu bawa? Waduh, ketahuan lagi gua. Anu bang, ini saya pinjem sama abang ini motor. Oh, motor lu bocor. Ya udah, tampil dulu kita. Tapi hati-hati ya. Soalnya lagi banyak hipnotis di sini. Kemarin aja ada yang kena hipnotis di sini. Yaudah bang, saya pergi dulu ya. Oke, hati-hati ya. Lah, Ing, motor gua kok dibawa sama tukang hipnotis sono? Lah iya ya. Yah dah lah, ayo samperin. Dan buset bocah kayak orang bingung. Dan Astagfirullahaladzim. Mang, kok motornya bisa dibawa? Bagaimana ceritanya Mang? Wah, kagak inget apa-apa ing. Iya, dialah, katanya lu kebal hipnotis mang. Emang ada apa sih ini? Jadi bingung gua. Yah dia lah, ini mah kena hipnotis Mang Godan Wer. Apa gue bilang? Mang Godan ngomong doang sebakul. Wah, dasar tuyul tua. Terus motor gua sama HP gua gimana Ing? Wah bagaimana lagi Wer? Terpaksa ikhlasin udah Wer. Iya dialah, rugi nih sama gua. Dasar pala besi. Bodoh ganti bodoh, bodoh. Bodoh ganti bodoh, bodoh. Bodoh ganti bodoh. Udah jangan nangis Wer, tenang aja. Gue kejar tuh tukang hipnotisnya. Bodoh ganti, bodoh. Udah lu tenang-tenang aja Wer. Pokoknya gue kejar bialik motor lu. Ayo Dok, kita kejar tuh tukang hipnotis. Come on kawanku. Cari duit kemana lagi nih saya ya? Segala cara udah saya lakuin, dari yang haram sampai yang halal. Tetap aja miskin saya. Apa saya kurang beramal ya? Jadi saya miskin terus. Kalau kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Lah saya anak baru atur, rezeki udah seret banget. Apa kurang banyak kali ya anak saya? Kata orang hati senang walaupun tak punya uang. Tetap aja kalau kagak punya uang kagak tenang. Salah itu. Aturan mah hati senang kalau kita punya uang begitu. Permisi dek. Emang saya ade lu Mang? Maksud saya permisi bang. Lah emang saya abang lu Mang?
Saya kan hanya orang biasa yang bercita-cita untuk menjadi orang kaya, Mang. Ya udah, saya numpang lewat. Lah, itu ngapa motor dituntun, Mang? Emang motornya udah tua ya? Aduh, pakai nanya lagi. Ini Dek, bannya bocor Dek. Jadi saya tuntun. Tapi kok nggak ada yang bocor bannya, Mang? Anu Dek, maksud saya mesinnya bocor Dek. Jadi mati motornya. Kalau mati mah dimandiin, Mang, terus dikuburin dah. Ini kan motor Dek. Kan ada lagunya, Mang. Motor juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Begitu, Mang. Itu mah rocker juga manusia Dek. Yang lagunya serius kan? Jangan serius-serius, Mang. Ntar ditinggalin pas kita udah serius-seriusnya. Ngomong-ngomong, bengkel di mana ya Dek? Ada di depan, Mang. Tapi bengkel doser keduk, Mang. Sama bengkel digibeng. Kalau bengkel motor di mana ya? Kagak tahu deh saya, Mang. Coba aja tanya sama tukang bengkel motor. Emosi gua lama-lama kalau di sini. Bisa-bisa cepet tua gua. Ya udah kalau gitu, saya cari bengkel dulu ya. Ya udah, Mang. Lagian bukan urusan saya juga. Tapi kayak motornya Mang Doer ya. Oh no, apa serupa tapi tak sama. Bodoh amat. Lanjut merenung lagi. Kali aja temu titik terang. Cimeng, tadi ada orang lewat nggak di sini? Lah, banyak, Mang, yang lewat di sini tadi. Ada desi pinjol, ada Bang Harian, ada tukang telur gulung, Bang Mekar juga ada. Ada janda juga, Mang, tadi lewat. Jandanya bukai kagak, Meng? Usah dah, Mang, kagak bisa diucapkan dengan kata-kata dah. Bodinya kayak badak lagi diet, Mang. Buset dah, kesukaan gue itu, Meng, janda begitu. Buset dah, ngapa jadi ngomongin janda lu pada? Kalau janda mah nggak ada lawan, Ing. Wah! Fokus sama target kita. Tapi jandanya punya anak berapa, Meng? Kayaknya sih janda kembang, Mang, belum punya anak. Buset dah, tipe gue dah janda kembang. Inget, Ing, rencana kita. Ya hilap gua. Meng, tadi lu ngeliat orang lewat bawa motornya Doer nggak? Ciri-cirinya gimana, Mang? Ciri-cirinya orang hitam, ada tompelah, pakai jas biru, terus rambutnya kayak omongan tetangga, tajam-tajam banget. Kagak salah lagi udah, yang tadi barusan lewat, Mang. Emang ngapa, Mang? Itu dia tukang hipnotis, Meng. Motor Doer kena dihipnotis. Pantesan tadi dia bawa motornya Mang Doer. Kalau tahu dia tukang hipnotis mah, saya belajar tadi buat hipnotis juga. Kali aja saya kaya, Mang. Buset dah, agak pantas lu belajar hipnotis. Lu mah belajar main prosodan aja, Meng. Terus orang yang kemana, Meng? Kesonoin, Mang. Dah kita kejar, Wok. Berang-berang bawa tongkat. Come on. Ajak saya, Mang, daripada saya bete di sini. Kali aja saya dapat hikmahnya. Yaudah, yang ikut. Ing, udah yuk kita sergap dari belakang. Ntar dulu, Uk. Kita ikutin aja sampai rumahnya. Kan kalau kita udah tahu rumahnya, kita enak tinggal lapor polisi ntar. Iya juga ya. Lah, Cimeng mana ya? Lah iya, kemana tuh bocah? Jangan-jangan ke bawah angin lagi. Tuh orangnya. Cimeng, dari mana lu? Tiba-tiba hilang. Tadi saya ngintip orang mandi dulu, Mang. Buset dah, sempet-sempetnya lu ngintip orang mandi. Abisnya bau sampo, Mang. Tadi pas kita lewat, ya udah saya intip aja. Apa kagak bilang-bilang lu, Meng? Kan tadi saya bilangin, Mang, dalam hati. Terus gimana? Mulus apa kagak, Meng? Apa ada bulu-bulu manjanya? Mulus, Mang, putih bersih. Pas dia udah mau buka celananya, wah, ilang, Mang. Kenapa, Meng? Imut ya? Warnanya pink apa hitam apa bulukan, Meng? Pas dia buka celananya ternyata batangan, Mang. Ya udah saya jalan lagi. Buset ya, Meng. Laki berarti yang lu intip. Kagak bisa bedain laki sama cewek apa lu, Meng? Abisnya kelihatan setengah doang, Mang. Nyesel banget gue dengerin cerita lu. Ya adalah, hilang lagi targetnya. Gara-gara Cimeng sialan ini. Saya mulu disalahin. Hidup lu emang penuh dengan kesalahan, Meng. Udah yuk kita kejar lagi cepetan.
Oh, ternyata di sini rumahnya. Udah yuk Ing, kita sergap. Kita bikin bonyok tuh tukang hipnotis. Ayo Mang Toing, kita sergap. Udah lama saya kagak mukulin orang ini. Ayo dah. Ini Bu, uang 200.000 buat kita makan seminggu. Abang dapat duit dari mana? 200.000. Tadi ada rezeki dikasih orang. Ntar ajarin Kosim jadi polisi ya. Soalnya Kosim mau jadi polisi, Pak. Biar bisa nangkap penjahat-penjahat, Pak. Iya nak, kamu belajar aja yang rajin ya, biar jadi polisi. Bang, ternyata di sini rumah lu ya. Balikin gak motor temen gue? Itu siapa Bang? Ini temen abang dek. Kita bicaranya di tempat lain aja ya, Bang. Gak enak ada anak bini saya. Oke. Jadi begitu Bang, saya terpaksa ngelakuin ini semua demi istri dan anak saya. Tiap hari dia kelaparan. Gak tega saya Bang, tiap hari ngeliat anak istri saya kelaparan. Kan masih banyak kerjaan yang halal, Bang. Iya Mang, kalau kerjaan lu hipnotisin orang mulu, kasihan anak bini lu Mang. Makan duit panas terus, kehidupannya terancam Mang. Keadaan yang bikin saya begini Bang. Saya udah coba ngelamar kerja kesono kesini, tapi gak ada yang mau nerima karena umur saya udah kadaluarsa. Tapi anak bini lu tahu nggak kalau lu nyari duit gak halal? Dia nggak tahu Bang. Untuk saat ini saya nggak peduli duit itu datangnya dari mana. Yang saya peduliin sekarang kebahagiaan istri dan anak saya Bang. Bertahun-tahun kita hidup serba kekurangan. Air mata sudah menjadi minuman kita setiap hari. Jadi sedih gue Ing. Gue juga orang kagak mampu Bang, tapi biasa aja gue. Beda lah Bang, abang kan masih bujangan. Kalau saya kan udah punya anak bini yang harus dinafkain setiap waktu Bang. Sekuat-kuatnya laki-laki kalau ngeliat anaknya nangis pasti bakal lemah Bang, selemah-lemahnya Bang. Bener itu Mang, saya juga pernah ngerasain itu. Tapi untungnya bini saya dikirimin duit tiap hari sama emaknya. Jadi untuk saat ini aman saya. Lu mameng, laki-laki gak bertanggung jawab. Buktinya di hamil saya bertanggung jawab ayo. Ya iyalah, masa habis lu ngundingin lu tinggal. Gini aja deh Bang, abang udah gak usah hipnotis orang lagi. Kesian Bang, yang motornya boleh kredit, HP-nya boleh kredit, terus abang ambil begitu aja. Takutnya anak istri abang yang kena imbasnya. Saya juga nggak pengen ngelakuin kejahatan Bang, tapi keadaan yang memaksa Bang. Udah gini aja Bang, nih saya punya duit gope. Duit boleh mana lu Ing? Duitnya doer yang buat ngupain Mang Goden tadi, kan gue yang megang. Oh, kok gue nggak tahu sih? Terus gue harus ngasih tahu gitu? Udah diem aja lo. Nih Bang, saya punya duit gope. Jualan cilok kek, jualan es obio kek, yang penting abang gak hipnotis orang lagi dah. Lah, yang bener Bang. Terima kasih Bang, udah mau nolongin saya. Bukan kita yang nolong Bang, tapi Tuhan yang menolong melalui kita. Dah, jadi sedih saya. Terima kasih Bang. Pokoknya saya janji nggak hipnotis orang lagi. Saya mau jualan cilok aja. Ya udah, kalau gitu motor sama HP teman saya balikin ya Bang. Kasihan teman saya ono, nangis aja dari tadi. Iya Bang, pasti saya balikin. Terima kasih ya Bang. Sama-sama Bang. Ingat Bang, kemiskinan terjadi bukan karena kita nggak punya harta, tapi kita yang kurang bersyukur. Karena dengan bersyukur, keberkahan akan datang dengan sendirinya. Ya udah kita balik Bang. Iya Bang, terima kasih ya. Kita kan orang miskin juga Ing. Ngapa kagak lu aja yang usaha jualan cilok? Kita emang butuh, tapi dia lebih membutuhkan. Kan ada pemerintah Ing yang bisa ngasih bantuan. Kalau bantuan pemerintah, ngumpulin KTP dulu, ngumpulin kakak dulu, didata dulu, lama Iya kalau diapet, kalau dikorupsi bagaimana? Iya juga ya. Saya baru sadar ternyata di balik wajah Bang Toing yang suka nipu ada hati yang baik di dalamnya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi ayo deh. Bang Toing emang is the best dah. Setelah gue telaah, ternyata kejahatan terjadi bukan karena niat dari pelaku, tapi kejahatan terjadi karena kemiskinan, kesusahan, dan kelaparan. Dan ujungnya nekat demi mendapatkan sesuap nasi dan segelas air hangat. Semoga aja pemerintah niat ini. Selagi masih banyak yang kelaparan dan kemiskinan, maka kejahatan sulit untuk dihilangkan. Hidup Bang Toing, hidup Bang Toing, hidup Bang Toing, hidup Bang Toing.